Baik Ustaz, sekarang kalau mau menikah, bagaimana caranya kalau orang tidak pacaran? Ada rahasianya. Ada 3 poin besar di dalam hukum fikih kita. Tanpa pacaran bisa nikah, bisa tahu siapa dia. Gak perlu saya buka jilbabnya lihat rambutnya. Gak perlu harus tes dulu, cek dulu, pacaran setahun gak perlu. Gimana caranya? Itu sudah hukum syar'i. Allah turunkan dari langit. Ada 3 hal yang mendasar, ibu-ibu boleh lakukan, bapak-bapak boleh lakukan. Yang pertama, melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja. Itu hukum syar'i begitu. Wanita kalau dinazar, dilihat wajah dan telapak tangan. Itu tolok ukur. Kata ulama fikih, ini ilmu fikihnya ya, bukan dari saya. Hukum agama menjelaskan, wajah itu memberikan simbol dari kepala sampai ke perutnya, dan telapak tangan memberikan simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Itu sudah rahasia umum di kalangan para ulama. Artinya hukum bukan rahasia lagi ya, hukum agama begitu. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Dan Nabi SAW menyuruh boleh melihat wajah dan telapak tangan. Itu tolok ukurnya saja. Artinya itulah yang akan sering kelihatan. Telapak tangan itu punggung ya, punggung telapak tangan ya maksudnya. Bukan bagian dalam tapi punggungnya. Umumnya seperti itu. Maka yang dilihat 2 hal ini. Tentu ini relatif. Jadi ibu boleh melihat bagian wajah si laki-laki tadi. Oh, saya suka melihat alisnya, matanya, hidungnya. Itu bebas dalam hukum syar'i. Tapi sebatas wajah. Telapak tangan, oh iya sudah selesai. Seperti itu tolok ukurnya. Artinya sebagai simbolik badan ya. Yang kedua, mengenali keluarganya. Mengenali keluarga ini caranya adalah keluarga ayah dia itu akan mewariskan fisik. Akan mewariskan fisik kepada anak keturunan kita nanti. Keluarga ayah ya. Jadi kalau keluarga ayah itu tinggi besar badannya, keluarga ayah dia akan begitu keturunan kita. Enggak, ini secara global bu. Kita jangan ambil gini, kita kalau nilai sesuatu jangan substansial, nggak bisa. Kita kalau nilai sesuatu tuh cabang-cabang, nggak bakal selesai masalahnya, ini global. Kalau orang semuanya ya, di Indonesia umumnya makan kerupuk, enggak semua, memang enggak semua, tapi umumnya orang makan. Ini global, sifat global. Yang keluar ini pengecualian, gitu kan? Jadi saya bicara masalah global, ini hukum syar'i begitu. Dan ini sudah dipraktekin, ini bukan karangan dari saya, gitu kan. Ini sebuah hukum. Kemudian keluarganya itu diambil daripada hadis Bukhari. Ini kasus terjadi. Ada sahabat kulitnya putih, laki-laki, istrinya putih. Menikah, begitu hamil, melahirkan istrinya, anaknya kulitnya hitam. Hitam kelam anaknya. Hitam kayak orang Afrika, gitu kan. Itu hadis sahih. Lalu si suami spontan, kalau cuman gelap sedikit mungkin ini dia putih, istri putih, ini hitam kelam, gitu kan. Kata si suami spontan, kamu selingkuh. Hadis sahih ini. Kamu pasti selingkuh. Nggak mungkin saya putih ini, kamu putih kok anaknya bisa begini. Kata istri, demi Allah tidak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Ributlah 2 orang ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan dipotong dulu ya, saya biar cerita dulu. Nanti terakhir pertanyaan, jadi tangkap dulu semua. Jadi akhirnya sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sampai berita ini, beliau dapat wahyu. Beliau tanya si laki-laki, kamu punya kakek hitam seperti ini nggak? Kata si laki-laki apa? Ada, dan masih hidup orangnya. Kata Nabi, ini keturunannya itu. Artinya apa? Makanya sering kita temukan ibu sama ayah beda wajahnya dengan anaknya. Sering ketemu nggak? Ini dari kakek-kakeknya, dari keluarga, dari pihak ayah, ibu atau ayahnya. Ini hukum ya. Hukum syar'i artinya apa? Allah memberikan gambaran kepada kita seperti itu. Ada anak yang mirip ke ibu ke ayah, tapi yang jelas umumnya secara fisik cenderung kepada keluarga ayah. Kalau karakter umumnya turun dari keluarga ibu. Karakter. Saya mau menikah dengan seseorang, gimana caranya saya tahu sifat-sifat umumnya?
maka lebih cenderung dilihat kepada keluarga ibunya. Keluarga ibu itu mewariskan karakternya. Oh, keluarga umumnya ibunya itu dosen, guru-guru, pedagang. Oh, orang baik-baik, keluarga baik-baik. Sudah, itu sudah umum, umumnya. Jangan bicara substansialnya. Umum, secara global sudah begitu. Karena nanti kalau kita bicara substansial, bisa saja anak ini terpengaruh dengan poin yang ketiga. Harus satu sama lain berhubungan ya. Melihat fisik, mengenali keluarga, dan yang ketiga adalah mengenali lingkungannya. Lingkungan, dia kuliah di mana, dia kerja di mana. Biasanya kalau bahasa, bolehkah bertanya? Boleh. Hobi kamu apa? Kalau weekend kamu kemana? Oh, saya biasanya ke karaoke, saya biasa ke bar, saya biasa kumpul sama teman saya ke pantai, saya hobi naik gunung, saya ini. Dari situ sudah bisa ditangkap. Oh iya, lingkungannya. Oh, saya kalau weekend saya taklim, pengajian di sana. Kalau azan saya sholat di sini, kan gitu. Lingkungan membentuk. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Ingat, ini majelis ilmu, taklim agama, bukan karangan saya. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Di mana lingkungannya dia. Boleh sebelum menikah kita tanya, kamu bekerjanya di mana? Kamu di bidang apa? Oh, saya biasa, saya kerja rentenir. Misal, siapa kamu kerjanya apa? Oh, saya pemilik hotel. Hotelnya di sana terkenal, tempat itu suka banyak berzinahan. Udah bisa jadi tolok ukur. Ini sebuah hal yang mesti difahamin ya. Ini masih awal, kita bicara di awal bab nikah, masalah bagaimana memilih pasangan, gitu kan.